Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang selanjutnya setelah kembali tentang sholat jamaah dan tentang udzur-udzur yang diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang imam dan makmum. Ya. Di sini yang pertama kita akan belajar tentang siapakah yang berhak menjadi imam dalam sholat. Nah, apabila sholat jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja, maka imamnya seorang laki-laki. Tapi apabila makmumnya itu hanya perempuan, maka boleh seorang perempuan mengimami atas perempuan yang lainnya. Nah, yang pertama, jika terjadi banyak orang di sana, maka yang pertama yang paling utama adalah pilihlah orang yang aqra terhadap Al-Quran, yaitu yang banyak hafalannya lagi bagus bacaannya, tajwidnya paling bagus, hukum-hukum bacaannya paling bagus, dan hafalannya paling banyak. Nah, apabila di situ tidak ada atau ada tapi lebih dari satu orang, wah yang mana nih podo apike, sama-sama bagus, atau tidak ada sama sekali yang banyak hafalannya cuma juz amma doang, ya udah berarti pilih yang kedua, yaitu orang yang lebih tahu tentang sunnah. Nah, jadi orang yang lebih berilmu, pilih orang yang lebih berilmu. Nah, kemudian kalau tidak ada lagi, harus ilmunya sama semua, maka orang yang ketiga yaitu orang yang lebih dahulu hijrah. Nah, atau orang yang lebih dulu bertaubat, dulunya maksiat ternyata bareng tobatnya. Yang terakhir, dia cari orang yang lebih tua usianya. Nah, ini yang terakhir. Hal ini ditujukan dari hadis Ibnu Mas'ud. Nah, hadis Abu Mas'ud ya, afwan. Al-Badri, pasnya Rasulullah SAW mengatakan, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Ya ummu, imamiulah sebagian atas suatu kaum aqra'uhum lil kitab, yaitu orang yang paling aqra, ya paling banyak bacaannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu fi qiraati sawa, apabila dalam bacaannya itu sama, fa'lamuhum bis sunnah, maka pilih yang paling mengerti tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, dan apabila dalam perkara sunnah itu mereka juga sama, fa'aqdamuhum hijrah, maka pilih yang pertama kali lebih dulu berhijrah. Fa in kanu fi hijrati sawa fa'aqdamuhum musliman. Nah, dalam kalau mereka sama dalam hijrahnya, maka didahulukan yang lebih awal masuk Islam, otomatis orang yang lebih tua. Dalam riwayat lain yang lebih tua usianya. Nah, tetapi apabila jamaah sudah memiliki imam rawatib, maka dia yang harus didahulukan dari yang lainnya, walaupun ada yang lebih utama. Demikian juga tuan rumah atau orang yang memiliki kekuasaan. Wala yu'ammina rajulu rajula fi baitihi wala fi sultanihi illa bi idnihi. Tidak boleh seorang itu ngimami orang lain di rumahnya dan juga kekuasaannya kecuali harus dengan izinnya. Contoh, imam rawatib, ya imam rawatibnya ya Pak, ya orang biasalah imam rawatib yang biasa ngimami di tempat tersebut. Kemudian ada ustadz yang datang ngisi kajian di sana, maka tidak berhak ustadz tersebut mengimami masjid tersebut karena ada imam rawatibnya, kecuali atas seizin imam rawatibnya. Atau antum bertamu di suatu rumah, kemudian sholat jamaah bersama tuan rumah,
tetapi antum jadi imam itu tidak boleh juga. Atau di daerah kekuasaannya, misalnya ada Pak RT namanya, ada Pak RT. Pak RT ini imam rotibnya nggak ada, terus kemudian ada Pak RT di sana, ada pengajian, yang berhak mengimami Pak RT. Nah, kecuali Pak RT yang berizin. Nah, atau apabila ada Pak Jokowi kesini, ya jangan berhak jadi imam ya Pak Jokowi. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang imam yang berhadas. Tidak sah salat di belakang imam yang berhadas kecuali apabila tidak diketahui hadasnya sampai selesai sholatnya, maka sholatnya sah. Nah, sholatnya makmum sah, jamaahnya sah, tetapi bagi imam ketika dia mengetahui, wah ternyata saya berhadas, dan dia mengetahui setelah selesainya sholatnya, berarti dia mengulang sholatnya tanpa mengulang jamaah sholatnya. Dan apabila imam itu berhadas, maka langsung mundur, digantikan dengan makmum yang tepat di belakang imam. Makanya posisi makmum yang paling utama atau yang paling riskan itu adalah yang di belakang imam. Yang di belakang imam itu dia harus orang yang bisa sanggup menggantikan imam atau sanggup membetulkan bacaan imam apabila dia keliru. Kemudian ini kita bahas ini, posisi imam dan makmum. Apabila makmum sendiri, maka disunahkan dia berdiri di sejajar sebelah kanan. Ya, jika makmumnya satu imam laki-laki, satu makmum laki-laki, atau satu imam perempuan, satu makmum perempuan, ini posisinya sejajar. Jadi di samping kanan imam. Posisi makmum berada di samping kanan imam sebagaimana seorang itu berada dalam shaf. Sholata ma'a Rasulillah zata lailatin faqumtu an yasarih fa akhadaha Rasulullah bi ra'sihi min wara'i faj'alani an yamini. Ini dari Ibnu Abbas ketika dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kemudian Ibnu Abbas datang dan Ibnu Abbas ikut salat di samping kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalaku dari belakang, karena Ibnu Abbas masih muda, itu masih kecil. Kemudian ditarik, diputerlah di sebelah kanan, ditempatkan di sebelah kanannya. Jadi makmum yang satu itu berarti dia berada di sebelah kanan. Nah, apabila jumlah makmum 2 atau lebih, maka imam berdiri di depan mereka di tengah shaf. Kemudian yang ketiga, sholat sendirian di belakang shaf tidak sah kecuali dalam keadaan tidak mampu untuk masuk ke dalam shaf. Jadi shaf ini imam di depan, terus di belakangnya ada shaf. Belum shafnya itu belum terisi penuh, tapi ada orang sholat di belakang shaf yang kedua sendirian. Maka sholat ini orang sholatnya tidak sah. Harus dia masuk ke dalam shaf yang pertama, kecuali shafnya udah penuh. Nah, ini dia dimaafkan insyaallah taala. Ini tentang shaf laki-laki atau wanita yang bermakmum kepada wanita. Kemudian posisi wanita itu berdiri di belakang laki-laki jika laki-laki tersebut mengimaminya. Ya, posisi salatnya itu di belakang laki-laki. Dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang apabila dia berjamaah bersama laki-laki. Dan sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Apabila para wanita melakukan sholat berjamaah, maka disunahkan imamnya berdiri tengah shaf mereka, tidak di depan mereka. Kalau makmumnya semuanya perempuan dan imamnya perempuan, hukumnya sama seperti laki-laki. Saya kira cukup. Ya, hukum mengikuti imam nanti kita
bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.